semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Vanessa. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja perawat di rumah sakit. Sebelum itu ada beberapa hal yang akan saya paparkan. Yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan. Yang kedua mengetahui apa yang dimaksud dengan kinerja perawat. Yang ketiga untuk mengetahui seberapa pentingnya pendidikan bagi kinerja perawat. Yang keempat mengetahui prinsip penilaian bagi kinerja perawat. Yang kelima mengetahui manfaat yang diperoleh dari penilaian kinerja perawat. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendidikan. Apa sih yang dimaksud pendidikan itu? Jadi pendidikan secara umum yaitu suatu usaha yang dilakukan dengan sadar untuk mempersiapkan peserta didik dalam melakukan atau menjalankan kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi seseorang sebagai bekal masa depan yang akan datang. Ada juga arti pendidikan menurut para ahli seperti menurut Fuad Ihsan tahun 2005, dikatakan pendidikan adalah sebagai petualangan hebat bagi manusia untuk merawat benih-benih potensi luar biasa yang ada dalam dirinya. Lalu ada menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 1961 dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan yang terakhir, menurut Chandra Francisca tahun 2021, pendidikan adalah menggambarkan pemberian pelatihan dan pembelajaran terpadu yang dipadu oleh individu yang berpengalaman dalam suatu bidang. Sehingga, jika disimpulkan, pendidikan menurut gagasan teori di atas adalah suatu langkah atau perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh, mengangkat, atau mengasah suatu potensi seseorang di atas kemampuannya untuk mencapai suatu pengalaman dalam bidang tertentu. Seberapa penting sih pendidikan bagi seorang individu? Sangat penting. Mengapa? Karena sebagai fondasi membangun pribadi seseorang melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dilakukan untuk melengkapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berhak untuk berkembang dalam pendidikan. Pendidikan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang mana sangat berpengaruh untuk kemajuan sebuah negara dalam kehidupan bermasyarakat berpendidik yang diperlukan untuk membantu memahami berbagai hal seperti yang ada di sekitar kita. Dan juga pendidikan menjadi sangat penting dalam suatu pekerjaan, terutama profesi perawat. Saat seorang menjadi perawat pun harus selalu belajar dengan apa yang mereka lakukan. Dari pendidikan, seseorang mampu mengetahui batasan-batasan dalam wewenang yang perlu dikerjakan. Itulah mengapa pendidikan menjadi sangat penting bagi seseorang. Baik, yang berikutnya kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan kinerja perawat. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kinerja dan apa sih itu perawat itu. Jadi kinerja atau performance adalah sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategi suatu organisasi. Sedangkan perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja perawat adalah suatu hasil menjadi penentu kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh seorang perawat melalui pendidikan yang tinggi. Dalam suatu organisasi, instansi, ataupun pekerjaan lainnya, penilaian kinerja sangat diperlukan dalam suatu pekerjaan. Salah satunya adalah menjadi kualitas dan mutu suatu perusahaan atau instansi yang mempekerjakan suatu tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dan terbaik. Adapun beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja seorang perawat, yaitu antara lain ada pemahaman dan sistem penilaian yang berlaku harus sama tanpa memihak antara pegawai yang lain. Kinerja profesi adalah komponen dan item yang berhubungan dengan komponen melakukan asuhan keperawatan dengan level klinik atau tingkat pendidikan yang dijalani. Terakhir, penilaian kinerja profesi dilakukan secara berkala untuk mempersiapkan uji klinik atau kenaikan jenjang.
Penilaian pekerjaan perawat memiliki banyak manfaat dari beberapa aspek. Seperti bagi perawat, manfaat penilaian ini bisa selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dan mutu dalam diri perawat, serta menjadi evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari seorang perawat. Sedangkan bagi instansi atau rumah sakit, penilaian kinerja perawat juga tidak kalah penting sebagai penentu kualitas dan mutu perawat yang profesional dalam pekerjaan. Adapun bermanfaat penilaian kinerja perawat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kejelasan bagi perawat mengenai tujuan rumah sakit sehingga perawat dapat mengetahui tugas lebih terlibat dan berupaya membantu semaksimal mungkin melangkah maju. Kedua, mampu meningkatkan akuntabilitas dalam jiwa perawat sehingga mampu maju, berkembang, dan berkomitmen dengan profesi yang dijalankan. Ketiga, mampu membantu perawat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga membantu perawat memahami tugas dan tanggung jawab seorang perawat. Keempat, membantu mengidentifikasi kekurangan, kelebihan sehingga membantu memperbaiki dan meningkatkan performa seorang perawat. Sehingga dari manfaat dari penilaian tersebut, seorang perawat mampu memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dan meningkatkan kelebihan yang sudah ada pada dirinya dan mampu menjadi kunci keberhasilan dan profesionalitas dalam diri seorang perawat. Data yang saya ambil yaitu merujuk pada data di Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Riau mengungkapkan bahwa data mahasiswa 2019 tercatat sebagai sekitar 16,66% mahasiswa yang meneruskan ke jenjang S1 keperawatan, sedangkan kurang lebih dari 83,34% tidak meneruskan ke jenjang S1 keperawatan. Data dari program tersebut, Ilmu Keperawatan Poltekkes Kemenkes Riau menjelaskan bahwa mahasiswa D3 Keperawatan Angkatan 2017 sebanyak 37 orang dan yang melanjutkan program S1 Keperawatan sejumlah 7 orang. Angkatan 2018 sejumlah 37 mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang S1 Keperawatan sejumlah 5 orang. Angkatan 2019 sejumlah 36 mahasiswa yang melanjutkan program S1 Keperawatan yaitu 5 orang. Hal itu terjadi karena masih banyak yang berpatokan bahwa D3 langsung bekerja, jadi membuat mereka merasa ngapain lagi sih lanjut belajar loh, D3 sudah kerja. Jadi padahal mereka tidak memikirkan kinerja perawat, bahwa D3 itu tidak bisa mengerjakan banyak hal, tidak bisa melakukan apa yang dikerjakan S1, gitu pun seterusnya. Jadi mengapa sangat penting untuk melanjutkan pendidikan itu. Baik, itu tadi presentasi saya mengenai judul analisis saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu dosen. Yang pertama, apa kendala yang saya alami dalam melakukan analisis? Yang saya alami yaitu susahnya tidak ada laptop, jadi saya harus mengerjakan dengan bantuan HP. Lalu kurangnya referensi, susahnya mencari judul dan jurnal sebagai acuan. Yang terakhir yaitu susahnya mencari data yang berhubungan dengan analisis saya. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana analisis saya dapat memberikan pengaruh bagi rekan sejawat Anda. Menurut saya analisis saya sangat berpengaruh karena dari beberapa yang pengalaman saya alami, ada teman saya yang memilih mengambil D3 daripada S1 dan melanjutkan profesi. Alasannya yaitu karena bahwa D3 itu bisa langsung kerja dan S1 harus melanjutkan ini. Padahal mereka banyak yang prosesnya tetap sama, hanya saja waktu pendidikan yang dijalani yang membuat mungkin ke beberapa orang banyak yang mengeluh. Tetapi kalau dipikir bahwa selama saya kuliah, ada salah satu dosen yang menjawab bahwa D3 dan S1 itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada D3 yang tidak bisa melakukan pekerjaan S1. Jadi bukan berarti bahwa kamu mengambil D3 kamu bekerja,
dan kamu akan melakukan semua pekerjaan yang dilakukan di rumah sakit. Jadi tidak, bahwa ada tugas-tugas dan tanggung jawab yang dilakukan D3 ya D3, S1 ya S1, S2 pun begitu, ada tugasnya selanjutnya. Tetapi bagaimana pendidikan yang kita jalani itu menjadi pengalaman, kualitas, dan menjadi profesional yang lebih baik lagi, yang meningkat. Jadi analisis saya mungkin sangat-sangat berguna karena kita akan mengetahui seberapa pentingnya sih pendidikan itu bagi suatu pekerjaan, bagi suatu pengalaman, bagi kinerja seorang perawat, sehingga perawat tahu nih di mana letak tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang mereka jalani, sehingga mungkin rekan-rekan atau teman-teman saya saat membaca atau mengetahui analisis ini mungkin bisa berpikir bahwa oh, pendidikan tuh bukan hanya untuk suatu pekerjaan, bukan suatu kayak D3 bisa langsung kerja, tetapi bagaimana kita mencari pengalaman yang lebih luas, belajar bertanggung jawab, profesionalitas, dan kita menjadi mengetahui lebih luas pekerjaan yang kita alami. Itu saja sih. Tadi adalah hasil presentasi saya mengenai hasil analisis saya. Baik, itu adalah hasil analisis saya dan saya sudah mempresentasikan. Terima kasih kepada teman-temannya dan ibu dosen yang telah membimbing saya. Dan jika ada kata-kata kasar atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.